Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi Reguler 7A. Baik, di sini dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tugas dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat dalam tugas ujian tengah semester dalam upaya membantu pemerintah untuk mengurangi knowledge divide dengan digital divide. Nah, dalam membantu pemerintah tersebut, saya uh, saya melakukan salah satu tindakan kontribusi, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Yang mana daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang masih butuh yang namanya digital ataupun pengetahuan itu tersendiri. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang sosialisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih latar belakangnya. Baik, teman-teman, latar belakang dari sosialisasi saya itu pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang saat ini berkembang sangat pesat, sehingga penggunaan teknologi sudah bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan di bidang komputer dan internet makin mempercepat terjadinya perubahan yang besar dan dalam cara manusia berkomunikasi, bersosialisasi, dan mencari informasi menjadi lebih mudah dengan teknologi yang semakin canggih. Kehidupan manusia saat ini dimudahkan dengan kecanggihan teknologi informasi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mudah dan cepat melalui internet, kapan saja dan dari mana saja. Seolah-olah sudah tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi, mencari, dan bertukar informasi. Perkembangan dan perubahan teknologi terjadi sangat berpengaruh pada daerah-daerah yang masih tergolong dalam daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, menurut riset yang saya lakukan, yaitu masih terdapat 122 wilayah ataupun 62 kabupaten di Indonesia yang termasuk dalam daerah 3T, yaitu daerah-daerah tertinggal gitu. Nah, daerah yang tergolong dalam 3T merupakan daerah yang mengalami knowledge divide dan digital divide. Nah, apa sih itu digital divide dan knowledge divide? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu. Digital divide merupakan ketidaksamaan dalam akses yang ada pada komputer dan internet didasarkan pada satu kelompok ataupun lebih yang teridentifikasi sosial dan kultural. Kesenjangan digital diartikan dengan contoh perbedaan pada akses komputer dan internet antara kelompok pria dan wanita yang berusia tua dan muda. Kesenjangan digital menurut Zulkarnain dan Nasution 2007 merupakan keadaan di mana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Sedangkan menurut Hargitai 2013 menyebutkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang memiliki akses ke teknologi digital dan yang belum menggunakan disebut kesenjangan digital. Itu adalah digital divide. Nah, kemudian adalah knowledge divide. Nah, knowledge divide adalah gap ataupun kesenjangan pengetahuan. Ini terjadi karena tidak meratanya akses internet, tidak meratanya infrastruktur dan pembangunan yang menyebabkan pola pikir dan masyarakat minat baca tulis dan berbagai pengetahuan yang kurang pada diri manusia dan lain-lainnya. Menurut Iputu Agus Eka Pertama, STMT, dalam buku yang berjudul Komputer dan Masyarakat pada Knowledge Divide dan Knowledge Divide ataupun secara harfiah berarti kesenjangan pengetahuan dimaksudkan sebagai bentuk kesenjangan di dalam memperoleh pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Baik teman-teman, itu tadi adalah
penjelasan dari apa sih digital divide dan knowledge divide. Nah, kemudian kita akan mengetahui faktor-faktor penyebab digital divide dan knowledge divide. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor yang mungkin yang benar-benar terjadi di daerah-daerah yang 3T tadi, yang terdapat 122 wilayah tadi ya teman-teman. Nah, yaitu yang pertama adalah penyediaan infrastruktur yang belum merata. Ya, ini bisa kita lihat di daerah-daerah terpencil, yaitu infrastruktur mereka itu masih kurang, seperti mungkin jaringan internet mereka itu tidak merata, ataupun hal-hal yang sepele gitu. Kemudian yang kedua, pembangunannya belum merata. Pembangunan jaringan di daerah-daerah 3T itu masih tergolong minim gitu. Kemudian kurangnya kerjasama pemerintah, masyarakat, swasta, akademis. Nah, kurangnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang ada di daerah 3T tadi merupakan salah satu faktor penyebab yang menjadi digital divide. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kepedulian masyarakat dan perbedaan pola hidup masyarakat. Ini jelas teman-teman, kurangnya kepedulian masyarakat dan perbedaan pola hidup masyarakat. Pola hidup masyarakat di masyarakat yang sudah dikategorikan maju ataupun masyarakat yang tidak tergolong dalam daerah-daerah 3T tersebut adalah masyarakat yang pemikirannya adalah pemikiran ke depan. Tetapi masyarakat yang tergolong dalam daerah-daerah 3T masih merupakan masyarakat yang ya udah kita seperti itu aja gitu. Kemudian yang kelima adalah regulasi yang berbeda pada setiap daerah. Benar teman, regulasi memang selalu berbeda di setiap daerah. Oke, kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan antara knowledge divide dengan digital divide. Nah, digital divide menciptakan suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan digital antara suatu individu ataupun masyarakat secara umum di dalam memperoleh akses dan layanan berbasis digital. Digital divide menimbulkan digital inequality, yaitu suatu kondisi di mana individu ataupun masyarakat mengalami gagap teknologi. Nah, kemudian digital divide yang dibarengi dengan digital equality dan knowledge divide memiliki hubungan satu sama lain sebagai bentuk hubungan sebab akibat. Sehingga apabila dilakukan proses penghapusan terhadap digital divide, maka permasalahan mengenai digital inequality dan knowledge divide juga turut terhapus. Nah, itu adalah tadi hubungan knowledge divide dan digital divide ya teman-teman. Itu mereka dua itu tidak bisa terpisah. Jika adanya knowledge divide, maka akan terjadi juga dengan digital divide. Nah, gitu. Dan juga sebaliknya teman-teman. Oke, kemudian kita akan membahas ya teman-teman upaya-upaya yang akan dapat mengurangi digital divide dan knowledge divide tersebut. Yang pertama, jelas, yaitu gerakan internet masuk ke desa ataupun ke daerah-daerah yang tergolong dalam 3T tadi. Ini adalah gerakan yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan instansi-instansi yang lain yang bisa mendirikan ataupun membuat internet masuk ke desa tersebut. Kemudian, yaitu sosialisasi penggunaan perangkat lunak open source. Ya, ini adalah sosialisasi ini perlu dilakukan karena di daerah-daerah seperti yang daerah-daerah 3T tersebut masih tergolong gagap teknologi. Jadi perlunya adanya sosialisasi bagaimana cara menggunakan perangkat lunak yang benar gitu. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan dan penambahan infrastruktur oleh pemerintah. Jelas teman-teman, ini berkaitan dengan poin satu tadi, yaitu gerakan internet masuk, dan ini harus dibarengi dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah teman-teman. Kemudian sosialisasi baca tulis dan digitalis ke masyarakat. Ya,
Ini poin 4 dan poin 2 sama, yaitu sosialisasi pentingnya baca tulis dan digitalis gitu. Jadi kita harus sosialisasi ke teman-teman yang daerahnya masih tergolong daerah 3T, yaitu pentingnya baca tulis. Jika memang tidak penting baca tulis, kita bisa menggunakan baca digital gitu. Mungkin kita bisa membaca dari gadget dan hal-hal lainnya gitu ya. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan pada masyarakat. Ya jelas teman-teman. Ketika kita udah memiliki ilmu, kita harus membagi ilmu kita kepada teman-teman yang masih ada di dalam daerah-daerah 3T tersebut agar mereka itu sama-sama bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga daerah-daerah mereka itu bisa maju dan Indonesia tidak ada lagi yang daerah-daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam gitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah sosialisasi tentang bagaimana hubungan antara knowledge divide dan digital divide, upaya bagaimana untuk mengatasinya, dan tadi juga disinggung ya teman-teman apa itu digital divide dan knowledge divide. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada salah dan katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.